Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam perjalanan mengemban tugas sang guru, tiba-tiba Dewi Murka mendapat serangan. Siapakah yang menyerang Dewi Murka? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Tapi, aku punya rencana sendiri dalam tugas ini, ucap Selendang Kubur dengan nada dingin. Senyum sinis Dewi Murka kembali mekar di sudut bibirnya yang mungil namun tampak judes itu. Aku tahu, ada sesuatu yang membuatmu penasaran, Selendang Kubur. Rencana tersendiri yang kau maksudkan itu tak lain ingin melihat dengan jelas seperti apa murid Sigirat Tuak yang menurut pengakuan Murbawati sebagai pemuda yang tampan memikat hati itu. Jahanam, geram Selendang Kubur. Kemudian mulutnya terkatup rapat, hatinya berkata, dia tahu jalan pikiranku. Aku harus bisa menutupi niat kecilku itu. Aku tak boleh kelihatan terlalu penasaran, ingin melihat murid Sigirat Tuak yang kata Murbawati mempunyai daya tarik begitu kuat dan amat mempesona hati itu. Atau barangkali di dalam hati kecil Dewi Murka juga mempunyai niat yang sama dengan niat hati kecilku ini. Dewi Murka sendiri berkata dalam hatinya, celaka, kurasa dugaanku itu benar. Buktinya Selendang Kubur tidak membantah tuduhanku. Rupanya apa yang terpikir dalam otakku, terpikir pula dalam otaknya. Kabar tentang adanya murid gila tuak itulah yang membuatku lebih bersemangat lagi menunaikan tugas ini. Aku juga ingin membuktikan kebenaran kata Murbawati tentang Suto Sinting yang punya wajah menggetarkan hati setiap perempuan itu. Aku punya rencana sendiri jika kata-kata Murbawati itu memang benar. Tapi, sayang, Selendang Kubur ini berdiri sebagai calon penghalang utamaku. Haruskah aku menyingkirkannya dengan sebentuk kematian? Sepertinya percakapan batin mereka saling didengar oleh lawannya, sehingga Selendang Kubur pun segera berkata, rupanya kita mempunyai maksud yang sama, Dewi. Maksud pribadi yang terlepas dari urusan perguruan ini memang ada baiknya kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Apa maumu, Selendang Kubur? Jangan pikir aku pun akan mundur setapak menghadapi kecuranganmu ini. Sangat kebetulan jika kau tak mundur setapak pun. Itu akan memudahkan diriku untuk membunuh Dewi dengan cepat, Dewi. Dan tiba-tiba, sebelum Dewi Murka mengatakan sesuatu, selendang putih di tangan Selendang Kubur itu berkelebat cepat menghantam ke arah dada Dewi Murka. Kibasan selendang itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tidak kecil, sehingga Dewi Murka segera melompat ke kanan menghindarinya. Serta-merta, tubuh Dewi Murka meluncur bagaikan terbang dengan ujung trisulanya mengarah ke tubuh Selendang Kubur. Gerakannya begitu cepat, sampai-sampai Selendang Kubur nyaris tertikam ujung trisula yang memancarkan udara panas dalam jarak 1 depa di depannya. Selendang Kubur melesat naik bagaikan terbang. Ketinggiannya melebihi tubuh Dewi Murka yang melayang menembus tempat kosong di bawahnya. Seketika itu pula, kaki Selendang Kubur dijejakkan ke bawah, tepat mengenai punggung Dewi Murka dengan keras. Dewi Murka sempat memekik tertahan dan segera berguling di tanah. Hampir saja tubuhnya membentur batu runcing
ketika dijejali punggungnya dari atas tadi. Saat berikutnya, Dewi Murka telah mampu berdiri dengan kedua kaki sedikit berendah. Trisulanya terangkat ke atas sejajar dengan pundak kanannya. Rasa nyeri di punggung bisa dihilangkan dengan menahan napas beberapa saat dan menghembuskannya pelan-pelan. Kini mata Dewi Murka memandang lebih tajam ke arah selendang kubur. Kemudian, ia menyentakkan trisulanya ke depan. Wuk! Ujung trisula mengeluarkan gelombang hawa panas yang diperkirakan dapat membakar selendang putih itu. Tetapi, selendang kubur justru mengibaskan selendangnya ke depan dengan melancarkan tenaga dalam yang mengandung gelombang dingin. Akibatnya, kedua pukulan tenaga dalam yang tersalur melalui senjata masing-masing itu bertemu di pertengahan jarak dan menimbulkan bunyi teredam yang cukup jelas. Blub, deblar. Suara ledakan pun menyusul. Tabrakan dua tenaga dalam bergelombang berlawanan itu mengguncangkan tanah tempat mereka berpijak. Bebatuan kecil berguguran dari lereng bukit, daun-daun berjatuhan dari atas pohon, seakan tanah di sekeliling mereka berdiri mengalami guncangan gempa yang lumayan keras. Kuda pun meringkik ketakutan. Tetapi, kedua murid Betari Ayu itu sama-sama berdiri tak bergerak. Mata mereka tetap saling pandang dan tangan mereka tetap bersikap seperti tadi. Makin lama, semakin terlihat jelas. Kedua lutut mereka sama-sama bergerak ke bawah pelan-pelan. Beberapa jurus kemudian, keduanya sama-sama jatuh terlutut di tanah. Tubuh mereka mulai kelihatan sama-sama lemah. Dari hidung Dewi Murka mengalir darah segar. Sedikit, namun jelas terlihat oleh mata selendang kubur. Sedangkan mata Dewi Murka pun melihat dengan jelas pula adanya darah segar yang mengalir dari mulut selendang kubur bagian sudutnya. Rupanya, mereka sama-sama menahan hawa aneh yang melesat ke segala arah akibat benturan dua tenaga dalam mereka. Hawa aneh itu menghantam dada masing-masing dan sempat membuat luka di bagian dalam tubuh mereka. Sekalipun luka itu tak seberapa, namun mereka sama-sama sadar jika hal itu diteruskan akan membuat mereka sama-sama tewas tanpa hasil, alias mati konyol. Namun apakah mereka mau berdamai jika pikiran mereka diliputi oleh kepentingan pribadi masing-masing? Jika bukan orang berilmu tinggi, tak akan mampu menembus curah air hujan yang begitu derasnya. Di dalam gua, di balik curah air terjun raksasa itulah, Suto digodok bertahun-tahun oleh si gila tua. Anak itu tak akan bisa keluar dari gua sebelum mencapai ilmu peringan tubuh dan tenaga dalam yang cukup kuat. Karena tanpa kekuatan tersebut, Suto tak akan bisa menembus curah air terjun raksasa itu. Gua di balik air terjun tersebut bukan gua sembarang gua. Ia memiliki mulut yang kecil hanya cukup untuk satu orang dan tak bisa terlihat dari luar air terjun. Setiap orang yang melompat masuk menembus air terjun itu hanya harus tepat tiba di bibir mulut goa. Jika tidak, maka ia akan jatuh tergelincir dan menjadi santapan batu-batu runcing di bawahnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak semua orang bisa mencapai mulut gua. Memang mulut gua itu sempit, namun di bagian dalamnya cukup lega dan luas. Mempunyai lapisan tanah bersusun-susun, mempunyai kedalaman yang lebih dari 1 selangkah terhitung dari mulutnya, dan mempunyai langit-langit yang tinggi lebih dari 10 tombak tingginya. Di setiap sisi dinding gua terdapat obor-obor penerang yang bahan bakarnya terbuat dari minyak kelapa. Lebih dari 30 obor mengelilingi dinding gua dan lebih dari 20 lampu minyak ukuran kecil yang mengelilingi tanah datar sebagai tempat berlatih gerakan jurus-jurus maut si gila tua. Tetapi kali ini, Suto tidak melakukan gerakan jurus-jurus maut tersebut. Suto dibiarkan duduk bersila dengan dikelilingi nyala lilin kecil. Si gila tuak sengaja duduk di sebuah balai-balai bambu sambil sesekali menegak tuaknya. Rupanya ia baru saja bangun dari tidurnya. Dan rupanya sudah sejak tadi Suto dibiarkan duduk bersila dengan kedua mata terpejam. Jelas hal itu sudah lama dilakukan oleh Suto karena sekujur tubuhnya berkeringat. Baju yang dilepaskan dari awal semedinya itu menampakkan punggung lebar dan kekar itu berkilauan oleh butir-butir keringatnya. Apa gerangan yang terjadi antara murid dan guru di dalam goa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai.
Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.